Saudara, di tahun ini Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi melalui Kedaulatan Indonesia dalam Reka Cipta telah berhasil merampungkan program Matching Fund 2022. Apa sih Matching Fund ini? Nah, ini adalah program pendanaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi yang melibatkan insan perguruan tinggi sekaligus bekerja sama dengan dunia usaha untuk sama-sama menjawab tantangan di dunia industri saat ini untuk membuat program-program kerja yang tentunya menguntungkan masyarakat dan kesejahteraan bersama dan kemudian sekaligus membentuk ekosistem Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka. Nah, kemudian untuk mengetahui seperti apa sebenarnya mekanisme penyaluran dana terkait Matching Fund 2022 ini, langsung saja kita tanyakan kepada dua narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini secara daring. Pertama adalah PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Profesor Nizam, dan juga ada sekaligus dosen dari Institut Pertanian Bogor, Bapak Obi Farobi, yang juga menjadi penerima manfaat Matching Fund Kedai Reka 2022. Selamat pagi Bapak-Bapak, salam sehat selalu. Ya, sehat selalu. Baik, saya ingin langsung saja ya ke Prof. Nizam. Jadi kan ini sebenarnya pada tahun 2020 Kemendikbudristek ini telah menghadirkan dana pendanaan atau Matching Fund. Nah, sebenarnya ini bisa dijelaskan perkembangannya hingga saat ini seperti apa sih pertumbuhannya dari tahun ke tahun? Iya, terima kasih Mbak Valentina. Semangat pagi semuanya, sehat selalu. Iya, memang Matching Fund atau Kedai Reka, kalau kita namakan platformnya itu sebagai Kedai Reka, Kedaulatan Indonesia untuk Reka Cipta. Ini kita luncurkan sejak tahun 2021 sebagai platform untuk kolaborasi antara dunia usaha dan industri dengan perguruan tinggi, dengan kampus, agar hasil-hasil penelitian di kampus, di perguruan tinggi yang selama ini mungkin sudah siap untuk diproduksi, dikembangkan, itu bisa segera mungkin masuk ke dunia industri. Di awal tahun 2021 itu kira-kira ada 1000-an lebih proposal yang masuk, dan waktu itu kita siapkan pendanaan Matching Fund. Jadi modelnya itu adalah matching. Kalau ada industri yang komitmen untuk melakukan riset dan pengembangan bersama perguruan tinggi, maka setiap rupiah komitmen dari industri kita dampingi dengan rupiah yang sama dari pemerintah untuk mengakselerasi kolaborasi tersebut dan mempercepat hasil kerjanya. Itu tahun 2021 1.200 proposal yang masuk, dan tahun 2022 itu meningkat 5 kali lipat, menjadi 5.400 proposal yang masuk, dan ini menunjukkan satu animo yang luar biasa, karena tidak hanya perguruan tinggi yang bersemangat dan bergairah untuk melakukan kolaborasi ini, tapi juga dari dunia usaha dan industri juga sangat bergairah untuk mengikuti program ini. Tahun 2021 itu hanya sekitar 6.000 dosen yang mendaftar di platform Kedai Reka. Tahun 2022 itu sudah meningkat menjadi 27.000, jadi peningkatan yang berlipat kali dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Demikian pula dengan jumlah perguruan tingginya dari 146 menjadi 510, dan juga mitra industrinya juga sangat banyak yang bergabung di dalam platform ini untuk berkolaborasi antara perguruan tinggi dengan antara dunia industri dengan perguruan tinggi. Saat ini jumlah mitra itu sudah mungkin sekitar 1000-an mitra yang bergabung, yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Demikian, Mbak. Luar biasa, animo siapapun yang terlibat dalam Matching Fund ini banyak sekali. Bahkan tadi dosen yang terlibat ini disebutkan ada dari 4.000 di tahun 2021, dan sekarang di 2022 ini bahkan di penghujung tahun ini sudah naik 400% lebih begitu ya. Nah, tapi kalau dijelaskan secara singkat Pak, sebenarnya apa sih platform Kedai Reka itu sendiri, dan juga bagaimana peran Kedai Reka dalam mengakselerasi riset dan inovasi di perguruan tinggi ini? Jadi kolaborasi ini sebetulnya sangat ideal, karena apa?
kolaborasi pertama menghilirkan karya-karya dari perguruan tinggi sehingga tidak hanya muncul ketika pameran, tapi betul-betul bisa diproduksi begitu. Dan di situ melibatkan dosen dan mahasiswa. Jadi pada saat yang sama kita siapkan juga talenta-talenta yang nanti akan menjadi insinyur-insinyur yang akan mengembangkan lebih lanjut di dunia industrinya. Jadi industri selain menyiapkan bersama dengan perguruan tinggi, selain menyiapkan inovasi, juga menyiapkan talentanya. Saya berikan contoh tahun 2022 ini kan kita menjadi tuan rumah G20. Nah, salah satunya Pak Presiden mengharapkan dalam G20 itu kendaraan yang digunakan di Bali itu semuanya harus elektrik. Nah, waktu itu kita challenge teman-teman perguruan tinggi apakah bisa kita wujudkan misalnya bis listrik yang merah putih, karya dari kampus bersama industri. Dan alhamdulillah kolaborasi 4 perguruan tinggi dan BUMN dalam ini PT Inka, 4 perguruan tinggi ITS, UGM, UNER dan ISI Denpasar itu berkolaborasi. Dan dalam waktu kurang dari 10 bulan itu bisa menghasilkan 30 bis listrik merah putih dan melibatkan 100 mahasiswa yang itu magang di industri, dibimbing oleh 15 dosen yang sabbatical di PT Inka, bersama dengan para profesional di PT Inka, memproduksi ini dari mulai mendesain sampai dengan mewujudkan bis listrik merah putih yang kemarin digunakan di G20. Bahkan TKDE-nya, tingkat kandungan produk dalam negerinya itu sudah mencapai di atas 80%. Jadi tidak terbayang sama sekali kalau kita bisa membangun kendaraan electric vehicle dalam ini bis listrik yang tersertifikasi dan teruji dengan tingkat kandungan produk dalam negerinya itu sampai di atas 80%. Ini bisa terwujud melalui gotong royong kolaborasi melalui platform Kedereka ini. Juga masih banyak sekali produk-produk yang lahir dari kolaborasi tersebut. Jadi kita mendorong produk-produk merah putih hasil kolaborasi antara kampus dengan dunia industri. Pak Nizam, sampai saat ini sebenarnya dana yang berputar atau dana yang dikelola dalam platform Kedereka ini sebenarnya berapa rupiah? Dan kemudian kalau dijelaskan sedikit Pak, capaian dana padanan dalam platform Kedereka ini seperti apa sampai tahun saat ini? Baik, jadi di tahun 2021 yang lalu itu kita hanya menyiapkan sekitar 250 miliar sebagai dana padanan. Nah, tahun 2022 ini kita siapkan dan anggarkan itu sekitar 600 miliar ya, 600 miliar, dan dari dana sekitar 600 miliar tadi ternyata matching dari industri itu lebih banyak daripada yang kita siapkan. Jadi kontribusi dari mitra itu, di dana yang kita berikan dari kementerian itu sekitar tepatnya 584 miliar, itu dari industri 703 miliar. Jadi kita dengan anggaran yang 580 bisa menarik padanan dari industri 703 miliar. Dan itu bisa dalam bentuk in cash dan dalam bentuk in kind ya. Jadi bisa dari mitra itu dalam bentuk cash maupun dalam bentuk in kind, di penggunaan tenaga, kemudian fasilitas, kemudian juga bahan-bahan untuk produksi dan sebagainya, itu bisa sebagai bentuk kontribusi dari industri. Baik, dari Pak Nizam saya sekarang juga ingin mewawancarai Pak Obi selaku penerima Matching Fund 2022 ini, termasuk juga menjadi salah satu dosen pembimbing terutama dalam membimbing anak-anaknya begitu ya untuk bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia industri. Pak Obi, jadi di tahun ini seperti apa sih riset yang saat ini diajukan dan bagaimana progresnya? Terima kasih Mbak Valentina, semangat pagi dan salam sehat semuanya. Baik, riset dan inovasi dari tim kami terkait scale up teknologi produksi biogas dari soal hasil bisa. Jadi ini penting sekali Bapak Ibu, karena biogas itu dapat menggantikan LPG yang semakin hari semakin mahal karena pemenuhannya masih impor. Nah, di tim kami mitranya adalah PT Pertamina, jadi ini sangat match sekali ya program ini,
Karena info dari Pertamina bahwasannya sekitar 80 triliun ya uang negara diperlukan untuk subsidi LPG. Ya, kemudian poin penting dari inovasi kami adalah kami menggunakan makroalga laut khas Indonesia. Jadi kita menggunakan bahan baku Indonesia gitu kan, bukan dari impor ya. Dalam hal ini adalah kita menggunakan sargassum seperti itu. Kemudian juga kegiatan ini kami telah melakukan pemasangan reaktor biogas dan juga kompor biogas makroalga kita lakukan di Lombok Timur sehingga dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat setempat. Alhamdulillah kemarin saya melihat sendiri ya masyarakat itu sangat baik sekali terhadap penerimaan kegiatan ini. Seperti itu. Oke, ini menarik sekali karena diharapkan tidak hanya Pak Obi saja yang menerima pendanaan dari Kemendikbudristek Dikti ini, tapi juga semakin banyak lagi dosen yang menerima manfaatnya. Nah, ini nanti akan kita lanjutkan dalam segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami hanya di Sapa Indonesia Pagi. Berada di Pantai Wantopi, Buton Tengah. Desa Wantopi ini sebenarnya penghasilan masyarakatnya dari apa aja sih Pak? Nelayan budidaya. Kita colek gini Pak ya? Iya, langsung dicolek untuk cara makan. Oh, si bulu babi ini sedap banget. Pak Randy ini dipasangkan dengan apa? Dipasangkan dengan kaswami. Bahannya dari singkong campur sama kelapa. Seger, manis, ada manis-manisnya dagingnya ya. Mumtaz. Kacang ini memang luar biasa. Mete Buton Tengah, mumtaz. Nombaka Food Story, Sabtu 17 Desember pukul 10:30 siang di Kompas TV.